Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu anggota Pelkat PKU GBIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Kita akan segera mulai ibadah Pelkat PKU di pagi hari ini. Saya undang kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama, indahnya saat yang teduh, dan kata-kata yang berikutnya. Menghadap
sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan ketat, di waktu aman dan senang, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di pagi hari ini kami kembali Tuhan dalam satu wadah Pelkat PKU GBB Jemaat Karis boleh beribadah secara online. Kami mengucap syukur Tuhan dan berkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhir hanya kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Tapi saya akan membacakan pada ayat yang ke-33 sebagai dasar perenungan kita, yang menyatakan, sebab Allah tak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara-saudara, judul renungan di pagi hari ini, damai sejahtera dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk yang berelasi dengan sesamanya manusia dan juga dengan ciptaan yang lain. Manusia itu adalah makhluk yang bersekutu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak pandemi COVID-19 ini menjadi wabah di negeri kita, saudara-saudara, lalu kemudian ada aturan social distancing atau juga aturan tentang stay at home dan juga PSBB. Saudara-saudara, social distancing, apakah benar itu, saudara-saudara yang kekasih? Persoalannya, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya bukan relasi manusia dengan sesamanya yang harus diatur atau dijaga jaraknya. Itu tidak mungkin, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Aristoteles, manusia makhluk sosial. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, itu harus dimaknai bagaimana relasi hubungan dengan sesama manusia itu, saudara-saudara yang kekasih, jarak fisiknya yang diatur di dalamnya, bukan jarak sosialnya, saudara-saudara yang kekasih. Itu tidak akan mungkin. Nah, saudara-saudara, demikian juga, saudara-saudara yang kekasih, aturan stay at home. Kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, saudara-saudara. Namun, sudah hampir 2 bulan ini, saudara-saudara, ada jemaat yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, kami sudah rindu untuk beribadah bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata, saudara-saudara yang kekasih, tidak mungkin hubungan sosial itu, tidak mungkin itu dibatasi, atau mungkin dipisahkan, saudara-saudara. Tidak akan mungkin. Makanya kalau nanti saudara-saudara yang kekasih, badai COVID-19 ini berlalu, kita akan bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam satu persekutuan di gedung gereja. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan tadi sesungguhnya berbicara, saudara-saudara, bagaimana persekutuan orang percaya ketika mereka bertemu, saudara-saudara, ketika mereka beraktivitas, ternyata, saudara-saudara yang kekasih, pertemuan-pertemuan tersebut
apakah itu yang ibadah sifatnya atau non ibadah, tentu saudara-saudara itu harus ditata, ya, harus diatur saudara-saudara yang kekasih. Tidak mungkin saudara-saudara yang kekasih ketika terjadi satu pertemuan tanpa adanya penataan, bisa terjadi kekacauan. Setiap orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, diberikan talenta-talenta. Gereja itu, saudara-saudara yang kekasih, bagaikan tubuh. Kristus adalah kepalanya. Masing-masing kita berperan, saudara-saudara. Ada yang berperan sebagai tubuh, ada yang berperan sebagai tangan, sebagai kaki. Semuanya itu harus berperan. Namun demikian, saudara-saudara, peran itu pun juga harus diatur. Tidak mungkin semuanya hanya mau sebagai tangan, hanya sebagai kaki, sebagai tubuh, saudara-saudara. Tidak mungkin seperti itu. Yang jelas, saudara-saudara yang kekasih, kita semua harus berperan. Dan peran kita itu, saudara-saudara, harus kita persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Harus kita persembahkan hanya kepada kepala gereja saja di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya bisa berperan secara baik, saudara-saudara, membangun, menjadi berkat ya, bagi diri sendiri, tapi juga bagi banyak orang, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita harus, saudara-saudara yang kekasih, mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kita, baik kesepakatan secara sinodal maupun kesepakatan-kesepakatan secara lokal di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara PKLU tentu sudah banyak makan asam garam di dalamnya, dalam pelayanan-pelayanan, mulai dari Pelkat PA, PT, GP, Pelkat PKP, PKB, saudara-saudara yang kekasih. Sudah banyak saudara-saudara pengalaman-pengalaman di dalam beribadah, di dalam beraktivitas di tengah-tengah gereja, saudara-saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, ya, judulnya tadi adalah damai sejahtera dalam persekutuan. Saudara-saudara, dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai anggota PKTKLU, saudara-saudara, diharapkan dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh, bahkan tentu menjadi atau menjaga agar persekutuan tersebut, saudara-saudara yang kekasih, tidak sampai terjadi kekacauan di dalam. Tapi persekutuan itu sungguh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Disinilah peran daripada PKLU benar-benar, saudara-saudara, menjadi harapan. Sebab dia dari segi usia, saudara-saudara yang kekasih, tentu usianya sudah jauh daripada pelkat-pelkat yang lain di dalamnya. Pengalaman berimannya inilah yang harus ditransformasikan kepada pelkat-pelkat yang lain. Apa itu, saudara-saudara yang kekasih? Dia harus menjadi pembawa damai di dalamnya. Dia harus memberikan kedamaian di tengah-tengah persekutuan. Sebab pada ayat yang ke-33 tadi dikatakan, sebab Allah tak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kalau ada kekacauan, saudara-saudara yang kekasih, itu bukan dari Tuhan, tapi pasti dari kuasa iblis. Kami percaya, saudara-saudara yang kekasih, bahwa anggota PKLU bisa menjadi pembawa damai sejahtera berdasarkan pengalaman-pengalamannya juga selama ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, dan kata-kata yang berikutnya.
dan berkat tercurah. Itulah janjiku dulu, hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Dan berkatmu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Ibu Bapa, saudara yang kekasih, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sebagai anggota PKU untuk beribadah bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami agar kami sebagai warga PKU yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, Tuhan tolong agar dapat menjadi teladan, agar dapat kiranya Tuhan Bapa di surga menjadi contoh, agar persekutuan PKU ini Bapa di surga memberikan contoh bagi paket-paket yang lain dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, dan senantiasa mengawal agar persekutuan paket-paket yang lain juga dapat benar-benar Bapa di surga dalam keadaan damai oleh karena teladan yang diberikan oleh anggota PKU di dalamnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur kami semua berperan, tapi peran kami harus ditata. Peran kami harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, yang disepakati secara sinodal maupun secara lokal di dalam. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan yang kami berikan sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat, atas penjagaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan bagi kami anggota PKU di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak dipisahkan daripada berkat-berkat Tuhan, dari kasih Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.